Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 5 yang sangat saya cintai, kita ketemu kembali dalam pertemuan berikutnya, dalam pertemuan yang keberapa ini, yang kedua insyaallah. Masih melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu PPKN dengan tema nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Pada pertemuan yang lalu anak-anakku sekalian, kita sudah membahas tentang sila yang pertama, nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan masuk kepada Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai apa saja, karakter apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, Pancasila sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai beberapa unsur yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat anak-anak sekalian di buku kita, masih halaman 5 anak-anak sekalian yang punya buku, segera dibuka bukunya. Anak-anak sekalian, yang pertama, nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pengakuan persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu anak-anak sekalian, kemanusiaan yang adil dan beradab harus adil, hak dan kewajiban harus seimbang. Apa yang dinamakan hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang bisa kita peroleh, itu adalah hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti contoh, anak-anak sekalian, apa kewajibannya sebagai siswa? Kewajiban sebagai siswa di sekolah adalah belajar, mengerjakan tugas, patuh pada bapak dan ibu guru. Itu salah satu contoh kewajiban anak-anak sekalian di sekolah. Dan apa hak anak-anak sekalian di sekolah? Hak anak-anak sekalian di sekolah itu adalah mendapatkan ilmu dari bapak dan ibu guru, mendapatkan perlakuan yang sama dari bapak dan ibu guru. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang pintar dan yang tidak pintar harus diperlakukan yang sama. Yang kaya dengan yang miskin harus diperlakukan yang sama. Itu adalah hak yang anak-anak sekalian diperoleh di sekolah. Hak dan kewajiban itu juga bisa berlaku di rumah. Apa kewajiban anak-anakku sekalian di rumah? Kewajibannya adalah membantu orang tua, seperti membantu mencuci piring, membantu menyapu. Yang laki-laki mungkin membantu ayahnya dan lain sebagainya. Itu kewajiban anak-anakku sekalian di rumah. Hak anak-anak sekalian di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, pengayoman dari orang tua, dan juga mendapatkan uang jajan. Itu hak anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian mendapatkan uang jajan dari orang tua, walaupun besar kecilnya tidak sama. Mungkin yang kaya dapat uang jajan lebih banyak, yang agak tidak mampu mungkin mendapatkan uang jajan lebih sedikit. Artinya hak dan kewajiban ini berimbang. Pancasila sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab harus adil. Hak dan kewajiban harus berimbang anak-anakku sekalian. Jangan anak-anakku sekalian meminta haknya sedangkan kewajibannya belum terlaksanakan. Kalau anak-anakku sekalian sudah melaksanakan kewajiban, mintalah hak itu, karena hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Itu anak-anakku yang pertama, penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan yang pertama adalah pengakuan persamaan derajat antara sesama manusia.
Semua manusia sama. Kalau dalam ilmu agama Islam, yang membedakan kita dengan manusia lainnya adalah takwanya. La farqa baina Arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada bedanya orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Takwa inilah yang akan membedakan kita. Kalau kita tinjau dari sisi agamanya. Kalau dari sisi sosialnya, dari sisi kemanusiaannya, dari sisi berbangsa dan bernegaranya adalah kita semua sama di mata hukum. Anak sekalian, yang kaya bersalah dihukum, yang miskin bersalah dihukum, yang ganteng bersalah dihukum, yang jelek bersalah dihukum. Itu namanya keadilan, kemanusiaan yang adil. Harus adil. Beradab artinya mempunyai sopan santun, anak-anakku sekalian, ya. Itu penerapan yang pertama dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan yang kedua dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, apa yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah sikap tenggang rasa. Apa tenggang rasa itu? Si tenggang rasa itu saling menghormati. Sifat tenggang rasa ini saling menghormati, saling mencintai sesama manusia. Kamu menghormati aku menghormati kamu. Itu namanya tenggang rasa. Istepo seliro, saling mengerti, menjaga perasaan orang lain. Bagaimana supaya orang lain tidak tersinggung dengan ucapan kita, dan bagaimana menjaga perasaan orang lain, itu disebut dengan tenggang rasa. Saling menghormati, saling mencintai, saling menjaga, agar supaya orang lain tidak tersinggung dengan ucapan kita. Itu namanya tenggang rasa. Saling mencintai sesama manusia. Kalau kita tidak mencintai manusia lainnya, mencintai dalam artian menyayangi, dalam artian menghormati, agar supaya orang lain tidak marah, agar supaya orang lain tidak tersinggung. Itu perlu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini manusia yang sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kita bermasyarakat butuh orang lain. Sekaya apapun kita, sepinter apapun kita, pasti butuh orang lain. Artinya kita harus sopan dan kita harus menghargai orang lain. Suatu saat mungkin kita akan membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu anak-anakku sekalian, ya. Sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nih, berani menegakkan kebenaran. Kalau kita belajar agama Islam, qulil haqq walau kana murran. Sampaikan, katakan yang benar walaupun pahit dirasakan. Ini sulit anak-anak sekalian, apalagi menyampaikan kebenaran kepada sahabat kita, apalagi menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, apalagi menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita. Ini butuh cara yang betul-betul bagus, butuh cara yang betul-betul lembut, agar supaya diterima dengan baik. Nah, kalau misalnya ada temannya tidak belajar, ada temannya tidak sekolah, berani tidak kita mengingatkan teman kita? Berani tidak mengajak teman kita untuk belajar? Atau kita tahu teman kita tidak sholat, berani tidak kita mengajak teman kita untuk sholat? Berani tidak kita mengajak teman kita untuk lebih meningkatkan sholatnya? Ini butuh keberanian anak-anakku sekalian. Pancasila kedua ini membutuhkan suatu keberanian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Anak-anakku sekalian, untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan,
ini butuh jiwa yang luar biasa, butuh ketegaran jiwa, butuh ketegaran hati, apalagi keadilan ini menyangkut atau berhubungan dengan keluarga kita. Misalnya kita, anak-anakku sekalian misalnya jadi polisi, suatu ketika operasi menangkap pencuri misalnya naudzubillah min dzalik, menangkap pencuri, sedangkan yang ditangkap adalah kebetulan saudara kita. Apakah kita betul-betul adil dalam menyikapi ini? Apakah akan dibebaskan karena saudara kita, atau memang dibawa ke kantor polisi untuk dimasukkan ke dalam penjara? Ini membutuhkan satu kekuatan hati yang sangat luar biasa, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ini adalah suatu sikap yang betul-betul dimiliki oleh orang yang berjiwa kesatria. Dan melakukan kegiatan kemanusiaan, contoh anak-anakku sekalian, kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan seperti yang sekarang ini, saudara kita yang terdampak COVID-19, mungkin ada yang nganggur, mungkin ada yang sudah tidak bekerja. Jiwa sosial kita harus tinggi, jiwa sosial kita harus lebih, jiwa sosial kita harus keluar. Apa? Mungkin kalau kita punya sebagian rezeki harus ditasarrufkan. Mungkin kalau kita punya sebagian rezeki harus diberikan, membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan uluran dan bantuan dari kita. Itu anak-anakku sekalian. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita percepat lagi. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sudah kita sebutkan tadi, Indonesia ini sangat luas sekali, terdiri beribu-ribu pulau, terdiri dari beratus-ratus bahasa, terdiri dari berpuluh-puluh suku, terdiri dari berbagai macam adat istiadat yang lainnya. Tapi itu adalah satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kalau saudara kita disakiti oleh bangsa lain yang berada di Papua, berarti adalah menyakiti saudara kita yang berada di Sumatera. Kalau saudara kita disakiti, dijajah oleh bangsa lain yang berada di Kalimantan, berarti itu juga menjajah kita yang berada di Pulau Jawa. Itu adalah satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Makanya ada lagu, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itu sambung menyambung menjadi satu, itu adalah Indonesia, persatuan Indonesia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila persatuan Indonesia itu adalah memiliki nilai bahwa cita rasa terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara harus diwujudkan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Seperti tadi yang Ustaz Saiful sebutkan, kalau ada penjajah menyakiti saudara kita yang ada di Papua, berarti menyakiti saudara kita yang ada di Madura juga, di Jawa juga, di Kalimantan juga. Kalau ada penjajah yang menyakiti saudara kita yang berada di Kalimantan, berarti itu juga menyakiti saudara kita juga. Artinya apa? Kita juga harus membantu melindungi saudara kita selama berada di daerah dari Sabang sampai Merauke. Itulah anak-anak sekalian, sila kedua dan ketiga. Sila keempat dan kelima, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ada manfaatnya walaupun lewat video seperti ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita segera bisa dipertemukan dan bisa masuk sekolah seperti biasa, tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru. Tapi selama kita belajar di rumah, kita gunakan video ini, online ini, setidaknya menambah ilmu kita agar supaya
terus-menerus kita bisa mengembangkan keilmuan kita. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Sekian dari saya, sekian dari Ustaz Saiful. Sehat terus, mudah-mudahan selalu sehat terus. Selamat dilindungi Allah dari COVID-19. Mudah-mudahan segera masuk kembali. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.